Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kebun 1 Atta, terima kasih atas rawuhanipun, atas undangan yang sudah kami berikan dalam rangka pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak, baik Ibu-ibu, ini kebetulan Ibu-ibu semua di sini saya akan mengimbaskan tentang program guru penggerak yaitu modul 1.4. Aksi nyatanya yaitu berupa pemahaman kami tentang budaya positif. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan kita hari ini. Waktu kita ini 60 menit ke depan insyaallah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya dari tidak tegang, adakah yang mau memimpin asbreaking? Siapa yang mau memimpin asbreaking? Mbak Sasa. Mbak Sasa, monggo, tidak apa-apa. Ayo Mbak Sasa. Monggo Mbak Sasa. Konsentrasi. Kalau saya bilang mulut, Bapak Ibu Guru monggo megang mulut. Kalau saya bilang kepala, pegang kepala. Kalau saya bilang telinga, pegang telinga nggih, Bapak Ibu. Ini nanti waktunya semakin cepat. Mulut, telinga, kepala, mulut, hidung, mata, telinga, dahi, kepala, telinga, mulut, hidung, dahi, telinga, kepala. Sudah gitu. Luar biasa, terima kasih. Baik, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Terima kasih untuk kegiatannya SDG-nya Mbak Sasa. Bagaimana sudah mulai tumbuh motivasi sedikit ya. Baik Bapak Ibu, kalau di sini kita akan pengimbasan tentang budaya positif. Kalau ada kata-kata budaya positif itu yang ada di benak Ibu-ibu itu apa sih? Tentang apa saja budaya positif? Kebiasaan ya baik yang ada di mana? Di sekolah maupun di lingkungan. Baik. Sebetulnya tugas pendidik itu apa sih kok kita harus ada budaya positif ini? Sebetulnya Bapak Ibu, yang pertama bagaimana? Seorang pendidik itu sebetulnya sama dengan seorang petani. Kalau petani itu seperti apa Bapak Ibu? Jika akan menghasilkan panen yang bagus, berarti petani ini harus bagaimana Bapak Ibu? Apa saja yang harus dipersiapkan? Jadi dari persiapan sampai pelaksanaan sampai hasil itu sudah ditata dengan dirancang dengan baik. Seorang petani kan Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu? Mungkin akan menanam padi, sebelum ditanam padinya tanahnya dibajak dulu biar apa? Biar subur, biar lingkungan, artinya biar padi itu bisa tumbuh dengan baik. Setelah ditanam apa lagi Bapak Ibu? Dipupuk, disiram, kemudian dikasih treatment yang memang biar dia itu tumbuh dengan baik. Kemudian juga pas sudah ada
padinya itu juga harus dirawat biar tidak dimakan burung, kemudian sampai panen dan sebagainya. Tuh petani itu benar-benar membuat lingkungan, membuat tempat untuk tumbuh itu menjadi lingkungan yang benar-benar aman dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sebagai pendidik itu harusnya seperti apa, Bapak Ibu? Membuat lingkungan yang seperti apa? Lingkungan Nyaman, aman. Bagaimana anak-anak mau belajar kalau lingkungannya tidak aman? Nah, seperti itu. Ya kayak Pak Tani itu biar tidak digerogoti tikus tadinya, itu kita harus melakukan seperti apa, sama juga dengan murid seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab kita sebagai pendidik itu adalah sebetulnya apa? Menciptakan suatu lingkungan yang positif. Apa lingkungan positif itu adalah lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Anak tuh menjadi senang belajar di sini. Ciri anak senang belajar di sini itu apa, Bapak Ibu? Anak memperhatikan. Kalau anak ngantuk, kemudian anak suka bolos, berarti anak ada timbul kenyamanan enggak kok sampai anak itu bolos, kemudian ngantuk. Artinya kan anak ada ketidaksenangan di situ, ketidaknyamanan di situ. Nah, itu adalah tentang sekilas tentang mengapa kita harus adanya tentang budaya positif. Karena sama, tugas kita adalah seperti petani. Petani menyemai tanamannya, kalau kita sekolahnya adalah sebagai tanahnya, kemudian peserta didiknya itu adalah sebagai tanamannya yang akan kita. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif. Kalau Bapak Ibu ada kata-kata disiplin positif itu di mindset Bapak Ibu tuh bagaimana, Bapak Ibu? Menanamkan disiplin positif ke anak itu merepotkan apa tidak? Bisa ya. Misalnya sekarang berpasangan, coba si A sama si B. Si A ini menggenggam tangannya dengan sangat kuat. Diibaratkan di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi si B ini ingin berusaha keras dengan dirayu, kemudian dengan segala cara pengen membuka tangan si A ini. Bisa dibayangkan? Si A ini menggenggam tangannya erat sekali, seakan-akan dia ini ada sesuatu yang harus dia pertahankan. Tetapi si B ini pengen membuka nih dengan segala tipu dayanya, dengan segala diiming-imingi dan sebagainya. Nah, sekarang apakah misalkan jika Bapak Ibu atau B ini membuka kepalan tangannya, apakah si B ini mampu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mungkin bisa betul. Kenapa kalau Bapak Ibu kok membuka tangannya? Kenapa? Itu sudah dipertahankan dengan mati-matian loh. Bisa melukai. Oke, digenggam terlalu erat bisa melukai. Bagus. Oke. Ada pendapat lain? Kemudian yang kedua, apakah A ini atau B menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepalanya? Kalau tadi kan dibuka karena sakit katanya Mbak Nanda. Karena terlalu keras kan, mungkin kukunya panjang-panjang itu ya Mbak ya. Jadi ini nobros di sini, akhirnya kesakitannya dibuka. Sekarang yang B ini dia tetap mempertahankan kepalan tangannya, itu kenapa masalahnya?
tujuannya untuk apa? Biar tidak melukai yang lain. Kemudian apa lagi? Hubungannya dengan nilai-nilai kebijakan universal itu apa? Nilai-nilai kebijakan universal itu apa saja? Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah apa, Bapak Ibu? Sebetulnya yaitu profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan ada berapa? Ada berapa? 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, keberagaman global, dan apa? Kreatif tadi udah, gotong royong udah ya. Jadi seperti itu. Untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi, sebenarnya kontrol itu untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan universal itu, Bapak Ibu. Dan di sini ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum. Oke, sekarang makna disiplin. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Kalau orang dikatakan tidak disiplin itu biasanya seperti apa, Bapak Ibu? Contoh, tidak disiplin, melanggar aturan. Contohnya melanggar aturan itu apa? Terlambat. Ya udah itu pokoknya. Jadi disiplin itu berarti apa? Untuk kontrol diri, yaitu kontrol diri agar dapat mencapai suatu atau tujuan mulia itu tadi. Sebetulnya tadi tujuan mulianya apa? Nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebijakan universal untuk menuju ke situ itu. Tujuan mulia ini di sini pada nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh kita, namakan tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Jadi ini Bapak Ibu, yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja? Yaitu profil pelajar Pancasila itu. Ada 6 itu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tadi sudah di awal sudah dijawab. Apa sih tujuan dari disiplin? Budaya disiplin itu untuk karakter, disiplin dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Bapak Ibu itu berangkat sekolah kok gasik, kok harus kurang dari jam 7. Motivasinya apa Bapak Ibu? Sadar. Karena sabarnya walaupun saya berangkat jam 7 kurang 50 pun sabarnya masih di 7. Kapan kemarin itu? 7.30. Kenapa ada yang sabar? Bu Sofia dalam apa lagi? Agar tidak terlambat masuk kelas. Terus agar apa lagi? Misalkan jika tidak ada aturan Bapak Ibu, tidak ada aturan di sekolah ini, tidak ada teguran, tidak ada aturan, tidak ada sabar tadi, tidak ada si sabar tadi. Aturan ada bahwa jam kerja adalah jam 7 sampai jam 14 misalnya, itu ada. Tapi tidak ada teguran, tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Semena-mena. Artinya apa Bu Indah? Semena-mena. Tidak mau berangkat jam 7 berarti? Karena tidak ada aturannya. Misalnya jadi kan ada aturan ada, tapi tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, kemudian juga tidak pernah ada teguran gitu misalnya. Aturan tetap ada. Berarti masuk jam 7
tablet misalnya gitu. Kalau tidak ada seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kurang semangat. Terus apa lagi? Males-malesan. Terus apa lagi? Tidak bersemangat. Tidak ada motivasinya itu berarti motivasinya motivasi karena teguran dan sebagainya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama Bapak Ibu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi berarti yang dipilih Bapak Ibu nomor 1. Tak pernah ambil kepala sekolah ya, walaupun tak tahu diseneni, tapi masa aku mangkat jam 8 terus, mangkat jam 7 kayak gitu. Itu ada yang motivasi seperti itu mesti ada ya kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Luar biasa ini, Bu Afah makanya gue suwi terus kayak gitu. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di lingkungan kita, murid kita, kebanyakan nomor berapa Bapak Ibu motivasinya? Nomor 1. Sebetulnya yang nomor 1 itu motivasi apa? Ekstrinsik atau intrinsik Bapak? Ekstrinsik. Nomor 2? Ekstrinsik. Nomor 3? Intrinsik. Harusnya yang mana Bapak Ibu? Intrinsik. Apa ada intrinsik? Iya, betul. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Sebenarnya kita berangkat ke situ biar kita menghargai diri sendiri. Kalau saya sudah terlambat ya Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diri kita percaya tadi, menggenggam tangan dengan aku percaya ini nggak boleh kok, ini saya misalnya ada suatu rahasia yang harus saya pegang, entah ini masih mau diapakan, ini harus saya pegang. Kayak kisah Hono Coroko Doto Sawolo Kodojaya Mogobotomo itu kan sebetulnya itu prinsip yang luar biasa tuh, sampai benar-benar dia memegang suatu perintah yang sampai nyawanya dipertaruhkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa, sekarang sudah di kasus Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Motivasi apa dulu? Nomor berapa tadi? 1, 2, atau 3? 3, toh? Menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu ya? Baik, luar biasa. Kemudian apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Nomor berapa tadi? 1. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan, guru atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai diri sendiri. Nilai diri sendiri mana yang Bapak Ibu pilih? Nomor 3 tadi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Kemudian nomor 2, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran
suatu pelanggaran. Tapi bedanya di mana antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman bagaimana Bapak Ibu? Hukum itu ada. Contoh hukuman itu apa Bapak Ibu? Kamu ngadu di depan, begitu anak datang terlambat lari. Mengelilingi lapangan 5 kali itu teguran atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Hukuman itu bersifat tiba-tiba. Tiba-tiba tidak tertulis, kemudian satu arah saja. Kemudian sama saja, dan membuat PR, kemudian menulis 10 kali atau 1000 kali. Saya tidak akan mengulang lagi, saya merasa bersalah. Berlembar-lembar itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Ada kesepakatan di awal, tetapi juga termasuk berupa pelanggaran juga, berupa tindakan terhadap suatu pelanggaran juga. Misalnya tidak memakai sepatu, peraturannya menggunakan sepatu hitam. Terus anak ini menggunakan sepatu putih. Berarti diapakan anak ini? Konsekuensinya bagaimana? Sepatunya disita dan anak disuruh tidak pakai sepatu misalnya. Itu namanya apa? Konsekuensi, tapi juga termasuk apa? Hukuman. Jadi hampir sama. Sekarang kalau restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2024. Kemudian yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia berkolaborasi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya bagaimana ini Bapak Ibu? Restitusi itu membuat murid yang merasa yang seakan-akan gagal menjadi termotivasi lagi. Ada anak ngantuk misalnya di kelas. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas? Misalnya pelajaran Bapak Ibu, ada anak yang ngantuk di dalam kelas. Melakukan SBG. Terus apa lagi? Melakukan SBG itu berarti termasuk apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi terhadap siapa? Siswa yang ngantuk itu apakah benar-benar terrestitusi? Apakah dia benar-benar merasa kembali setelah SBG dia ngantuk lagi? Anak yang ngantuk itu kasusnya adalah anak yang ngantuk. Atau tadi anak yang memakai sepatu hitam. Memakai sepatu putih. Terus ada lagi anak yang terlambat tadi. Itu bagaimana cara Bapak merestitusinya? Beri perjanjian kalau semisal nanti mengulangi lagi dapat hukuman. Nah itu berarti namanya apa? Konsekuensi. Atau malah dibilang ngantuk terus, gebyol di sana. Gimana Bapak Ibu, restitusinya apa sih Bapak Ibu? Itu tadi sudah seperti ini Bapak Ibu, restitusi itu. Restitusi itu membuat anak
bermasalah ini. Kan ini anak yang bermasalah nih, karena dia satu terlambat, dua tidak memakai sepatu hitam, yang ketiga apa tadi ngantuk. Ini kan anak-anak yang memang bersalah kan, tapi dia biar tidak merasa bersalah bagaimana? Tidak merasa bersalah tapi dia tidak memperbaiki diri gitu. Restitusinya bagaimana? Pertama, mencari tahu alasannya kenapa dia terlambat, kemudian kenapa dia tidak langsung hajar gitu ya. Ini anak sudah 7 kali kamu terlambat, kenapa? Langsung kita memberikan suatu nilai yang kita benar-benar tidak tahu. Kenapa ini anak ini terlambat? Mungkin bisa jadi setiap pagi dia harus mengantarkan dagangan ibunya, mungkin harus juga merawat ibunya yang sakit, mungkin juga harus merawat adiknya dan sebagainya seperti itu. Kita benar harus tahu benar-benar ini kenapa ini si murid ini kok melanggar gitu seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya tentang restitusi. Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Keyakinan kelas. Apa sih Bapak Ibu keyakinan kelas itu? Urutannya bagaimana kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan beda apa sama Bapak Ibu? Bedanya di mana? Keyakinan kelas lebih ke mengikat tapi tidak tertulis. Ya. Kalau keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas muncul budaya positif. Jadi dari kesepakatan itu bukan dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu munculnya dari satu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat tadi. Apa tadi nilai kebijakan universal itu adalah profil pelajar Pancasila yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi. Bukan dilarang memakai sepatu hitam, memakai sepatu putih, tetapi memakai sepatu hitam. Seperti itu. Kemudian tepat waktu. Artinya tidak, kalau peraturan kan tidak lambat sekolah, tapi ini tepat waktu. Saya gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi kalimatnya kalimat positif. Mengapa anak itu yakin? Kenapa saya harus datang tepat waktu? Anak itu tapi harus yakin di dalam dirinya. Kenapa harus datang tepat waktu? Karena apa? Satu, biar tidak ketinggalan pelajaran. Dua, biar bisa fokus. Misalnya, kalau terlambat kan gerusa-gerusu menjadi tidak fokus. Dan itu anak harus ditanamkan keyakinan seperti itu harus ada. Jadi tidak, saya harus tepat waktu biar tidak kena hukuman saya. Itu sudah beda lagi keyakinan. Keyakinan kelas itu membuat anak itu benar-benar yakin akan nilai positif yang ada di dalamnya. Memakai helm. Kenapa anak harus memakai helm? Untuk keselamatan, bukan karena biar tidak ditilang. Jadi kalau untuk keselamatan, walaupun mau beli es di warung itu harusnya memakai helm, karena kan memang memakai helm itu kewajiban untuk setiap yang naik sepeda motor dimanapun, tidak hanya di jalan raya. Karena untuk apa? Keselamatan. Kenapa memakai sepatu hitam? Biar rapi misalnya. Oh biar rapi, biar tidak jor-joran antar teman, biar seragam. Itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri.
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bedanya dengan peraturan, biasanya peraturan itu sudah ada. Nah, PPDB setiap anak masuk sekolah sudah ada peraturan, seperti ini. Tetapi yang namanya keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama di dalam satu kelas dan itu boleh ditinjau ulang. Misalnya ini kok sudah tidak tidak sesuai dengan kondisi sekarang, boleh ditinjau ulang. Tetapi itu harus sesuai kesepakatan dalam dan ditulis biar apa anak-anak ini benar-benar tidak lupa. Keyakinan kelasnya memakai sepatu hitam tepat waktu, kemudian tepat waktu di sini banyak, tepat waktu mengumpulkan tugas, tepat waktu masuk ke kelas, tepat waktu saat masuk setelah jam istirahat. Jadi tepat waktunya tidak hanya tepat waktu saat pagi saja, misalnya kayak gitu. Itu benar-benar ditanamkan ke anak, diyakinkan ke anak apa sih ini manfaatnya buat anak itu apa. Itu Bapak Ibu ada yang mau dipahami? Untuk prosedurnya Bapak Ibu, nah, tolong monitornya tolong nggak dicekkan. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. 33 menit. Berapa? 33 menit. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau kelas. Jadi berawal dari peraturan tidak masalah ternyata Bapak Ibu. Tetapi yang dicatat adalah bukan peraturannya, tetapi apa? Keyakinan kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah, bisa pakai kertas itu folio sama apa tuh, tempel-tempel itu berwarna-warni bisa. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas 7A misalnya. Dan telah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Dilarang berarti menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi di sini Bapak Ibu harus sudah benar-benar dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan yang kalimatnya adalah positif dan tidak terlalu panjang. Kemudian tinjau ulang keyakinan atau sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 butir aja. Sudah bisa ini. Terlalu banyak tapi nanti tidak bisa mengerjakan, malah nanti anak lupa. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau lagi, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian keyakinan kelas itu selanjutnya dilekatkan di dinding kelas, dibuat yang bagus gitu, kemudian ditempelkan di sini. Ya, itu Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, sudah paham semua ya, pintar-pintar nih muridnya Bu dari ini. Iya. Sekarang kebutuhan dasar dan dunia kualitas.
atau sakit, dia merasa nyaman ya Bapak Ibu di kelas? Tidak. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi biar anak merasa bahagia di dalam kelas. Wes ngeluh, untune sakit, suruh ngitung matematika, akar, diferensiasi dan sebagainya, ngeluh, kayak maput, bisa-bisa kesehatan. Kemudian rumah, mau berangkat sekolah, kemudian rumahnya banjir, bisa tenang nggak di dalam kelas ya Pak? Tidak bisa. Makanan, mau belajar, perutnya kosong, tidak sarapan. Ini adalah kasus kita Bapak Ibu. Anak-anak usia SMP itu malah sarapan, katanya kalau sarapan jadi mual, kemudian lebih gemuk dan sebetulnya itu adalah hal yang benar-benar harus kita terapkan, bahwa sarapan pagi itu sangat penting untuk nutrisi otak biar kita menjadi bisa konsentrasi. Bagaimana kalau kita mau mengajar anak-anak dalam perut kosong? Bagaimana anak-anak bisa menerima pelajaran dalam perut kosong? Itu kebutuhannya sudah tidak terpenuhi lagi. Untuk memberikan budaya positifnya menjadi susah. Anak-anak suruh senyum, lapar kok senyum, kan susah. Jadi menerima pelajaran jadi ngantuk dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu penuhi dulu sebetulnya harus itu. Sebetulnya paling bagus bukan makan siang, Bapak Ibu makan pagi, sarapan itu pemerintah itu karena anak-anak itu malah jarang yang makan pagi daripada makan siang. Kemudian secara biologis, ya, biologis juga kebutuhan guru sudah harus terpenuhi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengajar dalam keadaan lapar, kemudian secara biologis tidak terpenuhi juga mungkin tidak bisa memberikan budaya positif yang maksimal di dalam kelas tersebut. Kemudian merasa aman yang paling penting. Kalau anak ini terjamin keamanannya, rasa amannya. Kemudian merasa diterima. Semua orang pengen merasa diterima, walaupun dia itu orang yang apatis sekali, misalnya orang yang anak yang benar-benar tidak kayaknya menyendiri begitu, tapi sebetulnya dia pengen diterima loh Bapak Ibu. Disapa, diajak tersenyum seperti itu. Bukan merasa diterima, disapa dengan panggilan namanya yang baik, tidak ndur, misalnya apalah seperti itu. Itu adalah merasa diterima dia. Nah, Cak bagus, kamu kok diam saja kenapa? Itu sudah anak-anak sudah merasa diterima dia seperti itu. Kemudian kebebasan. Setiap orang butuh kebebasan Bapak Ibu. Mau nggak bebas menentukan apapun yang dia suka sebetulnya. Karena manusia secara kebutuhan dasarnya adalah pengennya bebas. Anak-anak juga seperti itu. Jangan dikekang terus. Bapak Ibu, saya pengennya memilih pembelajaran seperti ini, bentuknya seperti ini. Saya tidak suka menulis, terus Bapak Ibu masuk di wajah pelajaran menulis terus. Artinya kan kebebasan dia menjadi tidak bebas lagi di dalam pembelajaran. Bebas sesuai keinginannya, tetapi tetap Bapak Ibu tadi tujuan pertamanya menurut KHD adalah sebagai petani, yaitu menuntun. Ingat, bebas tapi tetap koridor kita adalah sebagai petani, yaitu penuntun, tidak dibebaskan luas, tapi kita tetap menuntun. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan ini ada hubungannya dengan kebebasan. Kesenangan itu carilah anak-anak kadang-kadang dibuat bersenang-senang, pembelajaran di luar kelas biar anak senang. Ini biar anak-anak senang tuh pelajaran yang susah ya karuan ini seperti apa? Saya itu Bapak Ibu suka fisika. Karena apa, guru saya fisika itu luar biasa. Nilai saya fisika mesti 100. Karena pelajarannya itu dianggap susah tapi gurunya enak sekali. Makanya saya juga ambil jurusannya adalah fisika. Itu adalah contoh sampai sekarang. Menerangkan partikel itu sambil goyang-goyang nih gurunya. Ini partikel sifatnya, jadi langsung plek gitu di sini. Itu fisika Bapak Ibu. SMA itu gurunya 100 karena gurunya, bukan karena saya pinter, kepinteran gurunya enak sekali. Nah itu adalah misalnya kayak ya. Kemudian penguasa. Kadang-kadang kita pengen sih berkuasa gitu ya. Karena itu sifat dasar
sebaik-baiknya. Hak belajar, hak waktu kita kosong itu sebetulnya juga anak boleh marah loh, karena itu hak kita untuk mendapatkan anak-anak untuk mendapatkan bahasa itu kebutuhan dasar manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih belum. Baik. Tadi apa restitusi? Tadi apa restitusi? Restitusi itu bapaknya memanusiakan anak. Udah. Anak yang gagal menjadi tidak gagal. Anak yang gagal menjadi bisa termotivasi itu anak. Ada 5 kontrol. Ada itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau sebentar. Sebagai penghukum contohnya bagaimana Pak Ibu? Ya tadi itu ada yang terlambat, dah kamu lari 10 kali kayak gitu. Tunjukkan 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu masuk di posisi yang mana? Biar masuk di situ gimana caranya? Terus kayak jadi masuknya ini ya saya. Suaranya dikasih loudspeaker toh. Ini harusnya pakai loudspeaker kalau ini. Menunjukkan dasar ganti. ESC, ESC, terus Windows P itu apa? Windows Space. Ini. Dipilih apa berarti? Screen only, duplicate.
menstabilkan identitas ya, seperti tadi. Ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan apa namanya identitas. Misalnya tadi ada anak terlambat, atau misalnya kasusnya di dalam kelas sedang diajar kemudian main lempar-lemparan dan mengenai gurunya misalnya. Itu bagaimana cara melakukan restitusinya, Dok? Menstabilkan identitasnya bagaimana dulu? Sebagai seorang guru yang terkena lemparan itu, mesti pertama sih kaget, kemudian akan bagaimana secara ilmu restitusi ya. Apa kamu atau dipanggil dulu misalnya berdua, panggil berdua, menstabilkan identitas itu biar anak netral dulu, stabil dulu. Kenapa? Ya Bu, maaf Bu, ini saya tidak sengaja. Misalnya, oh ya, sebuah orang pernah membuat kesalahan misalnya kayak gitu, itu kan. Tetapi apa namanya, apa yang kamu rasakan? Ya kamu saya lihat kok senang sekali main lempar-lemparan, tetapi kamu sudah telah melanggar keyakinan kelas yang mana misalnya ya gitu. Misalnya menghargai orang lain, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang Bu. Ini sudah apa namanya tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kesalahannya. Kesalahan yang diperbuat sudah divalidasi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas dulu. Ya udah, semua orang pasti membuat kesalahan misalnya. Memang banyak orang sudah melakukan seperti itu, dan itu sudah anak itu stabil dulu, dinetralkan dulu emosinya. Habis itu validasi tindakan. Memang memvalidasi bahwa yang kamu lakukan ini adalah salah. Kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau kamu sudah ada keyakinan kelas, misalnya mendengarkan orang lain saat berbicara, kamu sudah melanggar itu. Kemudian harus menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, kamu sudah ini melanggar keyakinan ini. Ya, untuk seperti itu berarti kamu akan bagaimana? Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelasnya yang akan dilakukan dia. Berarti setelah ini kamu sudah melanggar keyakinan tentang ini, berarti kamu akan melakukan dengan, oh ya Bu, saya akan meminta maaf kepada kantor yang manggil Bu, saya minta maaf Bu, saya tidak akan melakukan itu lagi. Artinya seperti itu adalah tahapan-tahapan pada restitusi seperti itu. Ini adalah hal yang memang budaya positif ini memang sesuatu yang kita akan terus menemukan seperti ini, Bapak Ibu. Anak-anak seperti ini, bagaimana kalau semua guru itu sudah melakukan restitusi? Artinya benar-benar damai, anak-anak ini benar-benar mampu melaksanakan pembelajaran dengan tenang, damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada diintimidasi. Karena memang Bapak Ibu sudah belajar tentang restitusi tadi. Tahapan langkah-langkah restitusi itu ada yang berapa tadi? 3. Ada menstabilkan identitas, netralkan dulu. Ya udah, enggak apa-apa, memang semua orang itu salah. Anak seusia itu misalnya lagi senangnya seperti itu. Tapi yang ketiga, validasi tindakan yang salah tadi. Divalidasi. Iya, benar kamu itu salah. Yang kamu melakukan itu salah, sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Sudah melanggar keyakinan kelas. Habis itu dia menanyakan keyakinan kelas yang akan diperbagi dia seperti itu. Jadi itulah tentang dari sini Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.
membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari saya Musaziah kelas angkatan 10 kelas 7. Terima kasih sudah melakukan kegiatan aksi nyata yaitu pengimbasan terhadap Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Gunung 1 Atap. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.